Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 19 April 2024, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Dan bagi kalian yang ingin join ke Discord-nya Amandana, ke Discord ATC, bisa join ke membership AMD Pro. Nanti kalian tinggal hubungkan akun Discord dengan akun YouTube-nya. Nanti kalian bisa masuk ke dalam grup ATC Discord di sini. Ya, di sini nanti kalian bisa mendapatkan analisa teknikal, fundamental, lalu ada diskusi tentang forex, komoditi, kripto, bahkan di stock market. Ya, jadi kita akan membahas bersama, dan terkadang sih kemarin ini intinya grup adalah diskusi, ya. Tidak untuk dalam hal terang-terangan masalah sinyal, bagi-bagi sinyal, ya, bukan masalah kayak buy now dan sebagainya, ya. Tapi kemarin kan saya bilang sebenarnya di YouTube di sini bagi kalian yang nonton sudah saya kasihin, ya, sudah saya kasih petunjuk, sudah saya kasihin bahwa kalau kalian ingin buy nanti bisa ketika di atas 2376, ya, 2376 dia break dan retest, itu kalian bisa ngebuy. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan di M15 memang ada supply-nya. Supply-nya di sini tidaklah saya bilang supply-nya nggak terlalu, ya kan? Makanya kemarin harga itu ketika dia break di atas 2376, harga langsung melambung lumayan tinggi sampai ke 2390. Jadi jika ada yang buy ketika break di atas 2376 dan retest, itu kalian dapat 157 pip maksimal, ya. Tapi sebenarnya kalau intraday ini adalah ya cukup lah, ya, profit 157 pip. Kemarin juga saya sih ada infokan, ya, di siang hari kemarin kalau saya ada bilang bahwa satu hari ini kemungkinan pergerakannya akan bisa naik terus. Mana dia bilang kemarin, ya. Nih, saya ada bilang asumsi bahwa pergerakan satu hari kemarin itu akan bergerak naik, ya. Why? Kenapa saya bilang pergerakan itu full naik selama satu hari kemarin? Karena saya melihat dari behavior yang ada di market Asia dan juga market Sydney kemarin, ya. Di sini market Asia kemarin kan benar-benar seperti yang saya bilang, ya, dia membuat liquidity di sini, kemudian dia membuat break, ya, dia ngambil liquidity di sini. Jika kalian yang ingat nonton kemarin, kan saya bilang kalau dia ngambil liquidity di sini dan di sini dan di sini, yang dimana dia nggak ngambil juga candle, nggak punya ekor di sini, maka kemungkinan dia akan terus lanjut bergerak naik, ya. Dan benar aja harga itu terus lanjut bergerak naik, ya, bahkan sampai di market London itu terus bergerak naik, ya. Ini Asia, ini London terus bergerak naik, bahkan sampai pre New York, ya. Ini pre New York di sini bergerak naik terus. Maka saya bilang satu hari itu kemungkinan akan bergerak full naiknya tapi cuma terbatas, ya. Kemarin saya bilang sini naiknya tapi cuma terbatas. Tetapi saya ada update masalah kemarin, ya. Untuk masalah kemarin saya ada update bahwa saya sudah kasih beberapa petunjuk juga, istilahnya kayak, ya, bisikan goib lah, ya. Mana dia tuh, ya, saya lupa. Jadi saya ada kasih kata-kata di sini, ya, tuh. Ini kemarin malam, ya. Ini saya kasihin, ini kan saya kasih petunjuk di jam 9, ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau saya mundurkan chartnya, ya. Ini kejadiannya ketika saya masih melek ngelihat chart tuh, ya. Saya kasih lihat di sini bahwa kemungkinan, ya, ada info kalau gold bakal kedatangan tukang sapu buat bersih-bersih. Jadi maksudnya kenapa saya bilang itu tukang sapu buat bersih-bersih, ya. Jadi sebenarnya begini, ya. Bagi yang ini di grup Discord-nya saya terangkan sekalian di sini, ya. Jadi kenapa saya bilang itu sebagai grup sebagai tukang sapu bersih-bersih, ya. Yang pertama, ini market membuat liquidity, thread sudah diambil, ya. Ini liquidity sudah selesai, berarti tidak ada. Sudah pure, marketnya sudah bergerak normal. Nah, masalahnya kenapa saya bilang itu market kemungkinan akan bisa drop, ya. Tukang sapu lah bahasanya. Tukang sapu dalam artian itu adalah sweep liquidity, ya, menyapu semua liquidity yang ada. Karena di sini dari semenjak pre London sampai masuk ke pre New York kemarin malam, ya, ini marketnya bergerak pelan-pelan, ya. Dia seperti ngambil sweep tapi enggak, dia seperti ngambil sweep tapi enggak. Nah,
Di sini saya worry-nya adalah ini harga itu sekalinya dropnya kencang parah ya, makanya saya infokan kemarin bahwa ini gold akan kedatangan tukang sapu buat bersih-bersih di bawah. Bersih-bersihnya itu adalah dia akan mengambil liquidity yang ada di bawah di sini. Ya. Dia akan ngambil liquidity yang ada di sini, di sini, bahkan terekstrimnya adalah sampai di sini. Ya, jadi ini semua liquidity-nya adalah kemungkinan bisa diambil, makanya saya infokan kemarin kemungkinan bisa terjadi sweep liquidity ataupun tukang sapu ya. Jadi kalau kalian lihat beberapa jam kemudian ya, ini sorry saya ubah ke H1, oh enggak, di M30 lah ya. Tuh di M30 kalau bisa lihat ini bahkan naik sampai ke 2391 ya. Kemudian di atas ini kalau kalian lihat ini tidaklah ada area supply yang bagus, resisten juga tidak terlalu bagus ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tuh, kalian bisa lihat harga langsung ngedrop, mengambil liquidity yang tadi saya bilang, ya kan? Ngambil di sini, dan di sini. Ya, ingat, ekstrim adalah sampai sini. Ya. Sekarang kalian lihat lagi. Ya, tuh. Dah, selesai, ya. Dia ngambil liquidity di sini, dan di sini dia menyapu bersih semua liquidity sebelum akhirnya naik lagi. Ini kejadiannya di jam setengah 11 malam ya. Ini saya sudah tidak buka chart di sini ya. Kemarin gara-gara sibuk upacara saya sakit kepala kemarin di sini. Jadi lebih baik saya tidur duluan kemarin. Dan setelah itu harga mulai bergerak ya normal kembali lah. Kan ini sudah mulai market tengah malam ya. Tengah malam market mulai bergerak normal kembali ya. Tuh. Ya, jadi dia ketika dia sweep liquidity ke bawah, harga langsung bergerak naik lumayan. Sebelum akhirnya dia turun lagi dan sekarang terbang. Kenapa ini terbang ya? Kenapa ini terbang? Well, so far dari berita yang saya bisa tangkap adalah masalah dari Israel dan ya ini update sedikit sebenarnya ya, masalah dari Iran, Israel, Ukraine, Israel, Iran, sedikit Palestina, kemudian ada US, kemudian ada ketegangan baru adalah masalah Cina dan Taiwan, ya. Ini Cina dan Taiwan barusan tadi pagi, kemudian kemarin tengah malam, lebih tepatnya subuh-subuh itu berita tentang kelanjutan dari pembahasan tentang Israel, Iran, kemudian juga ada US-nya, dia Amerika maksudnya, memberikan tanggapan sedikit ya, tidak terlalu. Ya intinya update dari Timur Tengah itu ada, makanya kalau kalian lihat ini gold pagi-pagi lompat. Dan oil kalau kalian ini lihat juga lompat ya, sama-sama lompat, oil dan gold itu lompat barengan pagi-pagi ya. Jadi sebenarnya kemarin sih untuk di oil sebenarnya saya sudah kasih info kemarin ya. Jadi sebenarnya kalau kalian yang ingin masuk ke sini banyak banyak bisikan goib sebenarnya yang saya bisa share di sini, tapi bukan sinyal ya, itu bukan sinyal, sekali lagi bukan sinyal yang kayak buy now sell now tuh nggak gitu. Ya, saya cuma kasih penunjuk aja. Sisanya kalian yang sendiri. Karena intinya ini adalah grup diskusi. Karena di sini saya nggak mau kasih kalian literally petunjuk yang ibaratnya saya kasih kalian itu daging yang udah matang, literally udah matang, udah di plating, tinggal kalian santap doang. Saya nggak mau kayak gitu, ya. Saya nggak mau kayak gitu. Saya lebih baik saya kasih tutorial cara masak ya, tutorial cara masak, saya kasih bahannya, kalian yang ngolah, saya yang mantau. Nah kayak gitu, saya lebih baik kayak gitu. Bukannya saya pelit untuk bagi-bagi, tapi kalau kalian berpikiran seperti itu terus ya, mendapatkan free sinyal, mendapatkan bilang buy now sell now dan sebagainya, kalian itu akan rugi sendiri ya. Itulah mengapa kalau kalian, ini saya nggak mau menjelekkan orang lain ya, menjelekkan orang lain dalam artian orang yang bagi-bagi sinyal gratis, saya nggak menjelekkan ya. Disclaimer dulu, saya nggak menjelekkan orang-orang tersebut ya, biarkan kalau mereka lebih suka seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya pribadi ya, saya nggak mau bagi-bagi seperti itu ya. Masalahnya kayak tadi, kalian itu ke dunia trading jadinya itu mengharapkan disuapin terus lah, bahasa kasarnya ya, sorry to say ya. Kalian tuh ditunggu buat disuapin terus ya. Makanya saya buat analisa ini, kan saya cuma bilang kalau kalian boleh buy, boleh ketika di atas 2376 silahkan ngebuy. Tapi masalah SLNTP kan terserah kalian ya. Saya nggak mau maksa harus seperti dan seperti ini, saya nggak mau seperti itu ya.
Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak juga di grup ini pun saya juga nggak ada bilang buy now di oil, buy now di gold, bahkan di forex saya bilang buy now dan sell now. Saya nggak ada bilang itu. Mungkin kalian yang jadi member di Discord ini mungkin bisa komen di bawah nanti ya. Saya sih nggak mau bilang buy now sell now. Ya sebenarnya kalau dibilang saya mungkin bisa dibilang anti seperti itu. Ya problemnya kalau kalian terus dapetin hal yang kayak gitu, ibaratnya kapan kalian majunya, kapan kalian bisa mandirinya. Ya, diskusi intinya, ya, diskusi intinya. Intinya kalian diskusi di sini supaya kalian bisa tahu alasannya, reasonnya, kenapa saya benar, kenapa saya salah. Kenapa saya kena SL, kenapa saya kena TP, kenapa harus buy di sini, kenapa SL di sini. Itu lebih baik kita diskusi bareng, ya. Daripada kalian mengharapkan buy now, sell now, itu sorry to say ya, saya bukan sekali lagi nggak mau menjelekkan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sekali lagi ya, lebih baik saya kasih kalian bahan masak, tutorial cara masak, kalian yang ngerjain sendiri. Ya saya cuma ngasih tahu ini urutannya, kalau masak daging seperti ini, maka masak steak seperti ini, bikin bakso seperti ini, sisanya kalian yang jalanin. Ya, saya lebih baik seperti itu. Bukan dalam hal artian kalian tinggal duduk manis, saya yang kasih baksonya udah matang, udah satu mangkok kayak gitu, kalian tinggal makan. Saya nggak mau seperti itu. Karena di sini saya anggap kalian itu adalah orang-orang yang pengen belajar, pengen sama-sama bisa trading supaya nggak asal-asalan juga. Karena saya tahu di sini pasti banyak yang sorry to say, banyak yang kena sinyal abal-abal bahasanya, sering banyak yang rugi gitu kan. Karena kalian ikut kelas sorry kayak ikut kelas VIP tapi kalian nggak dikasih tahu caranya. Makanya saya pribadi berdasarkan yang saya ikutin ya. Literally saya dari pertama kali tahu tentang trading, saya literally nggak pernah ikut kelas VIP apapun. Ya, saya nggak pernah ikut bayar apapun, saya nggak pernah ikut apapun itu kelas mentor inilah itulah, no. Ya, karena saya tahu sendiri, karena saya lebih baik belajar sendiri, jatuh bangun sendiri karena alasan saya sendiri lebih baik. Ya, saya nggak pernah ikut grup diskusi masalah kayak di Discord, Telegram, saya nggak pernah ikut. Ya, saya nggak pernah ikut zaman dulu. Ya, sebelum akhirnya saya ngerti bagaimana cara pergerakan market, itu literally belajar sendiri. Ya, literally belajar sendiri. Ya, makanya sekarang saya ketika sudah ini, saya nggak menyebut saya diri saya mentor, ya, no. Saya nggak bisa bilang saya ini sebagai mentor, sebagai orang yang berpendidikan bisa untuk membantu kalian, no. Ya, saya lebih baik bisa menolong orang, ya, berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kalau kalian tanya A, B, C, D, kalau saya nggak bisa jawab, sorry to say, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau selama saya bisa jawab, ya saya akan jawab. Makanya kalau saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Saya nggak akan munafik lah bahasanya, ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi semoga kalian yang pengen masuk Discord sekali lagi pikir-pikir, ya, jangan mengharapkan sinyal seperti itu. Ya, intinya kita diskusi di sana. Why? Kenapa terjadi seperti itu? Itu lebih baik loh. Ya, dengan kalian diskusi, kalian itu literally akan belajar sesuatu di dunia seperti ini. Ingat zaman dulu itu susah loh. Zaman sekarang nih banyak banget yang nyediain kayak gini kan. Kalau mau ya silahkan. Kalau enggak pun it's okay, nggak masalah. Karena kan saya juga balas di komentar kalian. Ya. Oke, sekarang bagaimana? Ya, kalau update, sorry ya tadi 10 menit sendiri saya curhat ya. Untuk update kemarin. Ya, kemarin ada beberapa member FOMC mengatakan, berkomentar, memberikan statement. Ya, mereka itu sama-sama memberikan statement yang hawkish. Dari semua member yang speak kemarin, itu hawkish semua. Ya, hawkish semua. Makanya kalau kita lihat gold itu dari tengah malam itu bergerak turun ya, karena didukung oleh perkataan dari hampir semua. Saya pribadi sih bisa dibilang semua ya, semua member FOMC kemarin itu bisa dikatakan hawkish, dalam artian mereka mendukung kalau suku bunga di Amerika sekarang akan dipertahankan lebih lama, dan mereka mendukung bahwa apa yang terjadi inflasi saat ini itu belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Ya, belum ada menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jadi ya sudah,
Mereka akan mempertahankan suku bunga 5,5, bahkan ada beberapa analis yang mengungkapkan bahwa untuk saat ini pemotongan suku bunga hanya akan terjadi sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali pada tahun ini yang katanya sih terjadi nanti di bulan September dan November doang. Ya, September nanti katanya baru ada pemotongan suku bunga, dan November atau enggak Desember itu baru ada pemotongan lagi. Jadi cuma 50 basis poin untuk di tahun ini pemotongan suku bunganya. Katanya itu September nanti baru start yang pertama pemotongan 25. Tapi kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu karena jika nanti bulan depan, ya, jika sampai bulan depan Mei data inflasi turun lagi, ya. Karena sekarang data inflasi di Amerika kan 3,5, ya. Kalau sampai turun ke 3,1 ekstrim, ya, atau enggak 3,3, dan NFP-nya tuh hasilnya buruk, maka nanti di bulan Juni mungkin akan ada perubahan data lagi, ya, mungkin. Tapi itu kan masih di bulan depan, sekarang masih di bulan April. Jadi untuk di bulan April ini otomatis kemungkinan indeks dolar akan menguat, ya, indeks dolar akan menguat. Tetapi ingat, situasi sekarang itu mendorong XAU/USD juga ikut bergerak naik, ya. Indeks dolar bergerak naik, XAU juga akan bergerak naik. Why? Ya karena situasi geopolitik sekarang, ya. Situasi geopolitik sekarang itu mendukung literally gold ini bergerak naik. Nih ya, sekarang sudah sampai 2400 nih. Ya, sudah masuk ke dalam zona yang saya buat di sini, ya. Dari 2402 sampai 2400 nih, ya. Literally lompat pagi-pagi, ya. Sampai 2404 nih, bahkan sudah lewat semua ini. Terus sekarang bagaimana? Apakah harga akan terus meroket naik? Well, ingat ya, kemarin itu oke, sebentar. Ini saya akan delete dulu beberapa level supaya kalian tidak bingung, ya. Level 2376, sebentar saya delete dulu ya. Hari ini kita nggak ada news dari segi Amerika, kita nggak ada news sama sekali, ya. Hari ini kita nggak ada news sama sekali. Kalau dilihat juga hari ini dari segi Amerika, oke, literally nggak ada, kosong, ya. Oke, hari ini gimana? Kalau dilihat ini market sudah lompat pagi-pagi, ya. Ingat ini masih market Asia, masih market Sydney Asia, ya, karena update dari segi Cina Taiwan. Ini lompat. Kita nggak tahu nanti pada saat market pre-London, ya. Kita nggak tahu nanti pada saat pre-London. Takutnya ini kan harga sudah bergerak sejauh sorry to say nih. Sekarang market sudah bergerak sejauh dari market Asia. Enggak, dari turun sini aja ya. Ini sudah bergerak sejauh 357 pip. Literally lompat karena ada news, ya. Ini belum ada retrace sama sekali. Ini pun candle M30-nya cuma perlu 2 candle. H1 pun ini masih tinggi sekali, ya. Ini H1 kalau kalian lihat ini naiknya sudah sejauh 300 pip, ya, lumayan loh. Ya, seperti aksi profit taking kemarin pada saat drop gila-gilaan. Hati, ya. Apakah ini akan terus bergerak naik? Bisa aja. Apakah kita telat untuk ambil posisi buy? Jelas banget ini telat. Apakah kita memaksa ambil posisi buy? Sebaiknya jangan. Ya, tunggu nanti ketika memang ada terjadi retracement ke bawah, kita baru bisa nge-buy lagi. Sekarang harga memang sudah berada di atas 2400. Jadi kalau harga bisa terus maintain di atas 2400, kita mungkin bisa trading di area 2400 untuk saat ini. Ingat, target saya masih ada di 2461 untuk saat ini, di 2400, ya. Jadi ketika masih trading di atas 2400, ketika harga masih maintain di atas 2400, kita akan trading di area 2400. Ya, kemungkinan kita akan meninggalkan area 2300. Kemungkinan, ya, kita nggak tahu beberapa jam kemudian pada saat London session ataupun pada saat New York session, saya nggak tahu ini akan bergerak kemana. Ya, tapi ini lompatnya sudah lumayan tinggi. Ya, ini sudah bergerak lumayan lompat tinggi gara-gara news. Sebaiknya kita sabar dulu. Dimana kita bisa open sell sekarang? Sell sekarang? Nggak sih. Kalau kalian ingin sell, wah, ini problem sih, ya. Ini harga literally lompat semua. Jadi kalau dilihat candle nggak punya ekor di M5, ya. Sebenarnya candle nggak punya ekor di M5 itu cuma ada 1, 2, ya. Untuk sekarang dari harga yang lompat
Itu harga candle nggak punya ekor tuh cuma ada 2. Yang kelihatan jelas banget itu ada di harga 2386. Jadi consider kalau harga itu dropnya bisa nggak ngotak sampai 2386 loh ya untuk ngisi ekor di sini. Bisa aja itu drop nggak ngotak namanya ya. Karena kalau drop sampai 2386 itu bisa setengah candle sendiri ya. Tapi sih itu bagus ya, itu bagus berarti menandakan harga kita bisa retrace sampai tengah-tengah di bawah sebelum akhirnya bisa lompat tinggi. Nah, sekarang apakah harga bisa drop sampai sana? Ya bisa aja. Kalau dilihat sekarang harga demand terdekat ada di 2380. Ya. Ini potensi menjadi area demand baru. Karena harga literally lompat tidak melakukan apa ya bisa dibilang ya. Tidak ada candle yang bagus untuk bisa membuat ini bukan sebagai demand. Tapi di sini saya bilang potensi sebagai demand. Ya, ingat ini potensi, belum saya katakan sebagai demand yang benar-benar demand karena harga masih running. Potensi iya, belum bisa saya katakan sebagai demand. Untuk 2365 apakah kita bisa delete untuk saat ini? Untuk sekarang 2365 mungkin oke, sebentar ya. Mungkin saya bisa kasih range berarti untuk saat ini ya. Oke, ternyata untuk range itu bisa saya kasih dari 2365 sampai kalau saya boleh kasih angka di sini adalah sampai di 2360. Jadi lumayan 50 pip ya. Jadi kalau dilihat berarti dari 2365 sampai 2360,85 ya, let's see. Berarti di sini adalah menjadi area hidden support sebenarnya di sini ya. Hidden support sebenarnya di sini dan di sini juga ada hidden supportnya, tapi nggak true support ada di 2327 ya. Ini saya bilang hidden kenapa? Karena kalau dilihat ini tidak terlalu bagus sebenarnya ya. Banyak banget biasnya sama kayak di 2350, 2358 ini biasnya lumayan banyak. Ya. Ini saya yang lihat bias dari 2350 dan 2348 itu adalah di time frame H1. Sedangkan kalau dari segi time frame H4 itu ada di 2365 sampai 2360. Jadi consider ini ada hidden support sebenarnya. Ya, ada hidden support tapi time frame-nya lumayan besar H1 dan H4. Ini kalau boleh saya ketik ya. Oh, nggak usah deh ya. Ini yang penting ingat ini yang di atas di sini H4, di bawah ini H1 ya. Nah, sekarang kalau yang dilihat di sini, ini kan resisten di H4 nih. Ya, ini kan resisten yang ada di H4. Kalau H4 tinggal lagi 20 menit ini bisa close di atas 2404, well, kita akan melihat ketinggian XAUUSD hari ini bisa sampai 2431 ekstrimnya. Kalau 2404 berhasil di break dari segi time frame H4, kalian bisa delete ini. Ya. Kalau sekarang saya pribadi akan saya delete karena ini sudah selesai. Ya. Dari segi daily, ingat daily kemarin nggak punya ekor sama sekali. Jadi kalau dilihat ini apakah harga akan terus bergerak naik? Bisa aja, ya bisa aja. Karena sekali lagi kalau kalian ukur Fibonacci-nya, ya dari paling atas di sini sampai paling low di sini, harga ini sekarang berhenti di 78,6. Ya, kemungkinan harga akan bisa lewat sampai 1272. Kalau kalian ingin buy gimana? Kalau kalian ingin buy otomatis di atas 100% Fibonacci, yaitu di atas 2431 kalau kalian ingin nge-buy dari segi amannya. Tapi itu harus tunggu beberapa jam mungkin sampai pada saat New York Session mungkin baru dia akan lewat. Mungkin loh ya. Saya kurang tahu untuk itu. Tapi sekarang kalau dicari buy amannya adalah di atas 2430. Dengan demikian berarti kita benar-benar trading di atas teritori 2400. Ya. Jadi sudah jelas kita akan trading di 2400 teritori. Dengan demikian kita akan aman untuk bisa buy sampai 2461. Sekarang jangan dulu karena ini masih teritori yang sangat krusial. Karena takutnya jika harga drop lagi ke teritori 2390, 80, 70, ya udah harga akan benar-benar stuck sampai sana, tidak akan bergerak kemana-mana. Kemungkinan harga bisa juga bergerak sideways. Ya. Kalau dilihat resistan sekarang gimana? Kalau dilihat resistan sekarang itu ada di 2400 sampai 2395. Ya. Ini menjadi resistan H1 sekarang. Ya, resistan H1 sekarang. Jadi skenario-nya adalah kalau kalian ingin nge-buy, pastikan dulu ini di atas 2400.
ya, pastikan. Entah nanti dia bisa retrace sampai 2400 lagi atau nggak sampai 2395. Kalian nanti bisa nge-buy target maksimal sampai ujung ini aja, 2431. Kalau misalnya nggak ada retracement, harga terus naik, kalian jangan nekat, biarin aja ya. Karena kita masih punya pembatas di 2331. Kalau dia sudah break 2331, oke, itu akan menjadi konfirmasi. Kita akan trading di atas teritori 2400 dengan bisa target sampai 2461. Oke. Tapi kalau harga drop di bawah 2400 dan tidak terjadi konfirmasi, ya sudah, jangan nekat open buy juga. Ya, jangan nekat, biarin aja. Biarin aja harganya seperti itu. Ya, nggak usah dinekat untuk ambil posisi buy. Oke. Sekarang kita wait and see aja dulu. Jangan nekat untuk ambil buy, jangan nekat juga untuk ambil sell. Kalau kalian nge-sell itu kalian sorry to say agak gila kalau nge-sell sekarang sebenarnya ya. Oke, jadi ingat dipantau aja dulu level 2400, siapa tahu bisa lewat atau enggak, itu tergantung market hari ini. Tiba-tiba nanti market ada news yang kita nggak tahu. Loh, ini sekarang kita baru lihat nih. Israel missile strike site in Iran. Ya, baru keluar beritanya kan. Sudah Cina Taiwan, Israel ikut-ikutan, dah ini terbang lagi goldnya. Apakah kita mau nge-buy langsung? Terserah, kalau saya pribadi skip. Saya nggak mau trading dengan style seperti ini. Kalau trading dengan news, lebih baik saya trading news berdasarkan ekonomi kalender. Kalau dengan hal seperti ini, skip lah. Ya, saya nggak mau. Kalau kalian mau, silahkan. Kalau saya pribadi, nggak. Oke. Jadi sekian aja dulu untuk update XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini masih market market Asia. London, New York itu belum open. Ya, hati-hati. Kalau kalian mau skip juga hari ini hari Jumat, it's okay, nggak masalah. Ya, karena hari Jumat hari terakhir. Lebih baik kalau kalian tidak ingin trade, it's okay, nggak masalah. Sekali lagi, kalian kehilangan peluang, it's okay. Hari Senin kita bisa trading lagi. Ya. Karena hari Jumat ini kan biasanya marketnya mulai rada-rada sebenarnya. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Nanti akan ada live ya seperti biasa, dan saya akan update juga untuk XAUUSD seperti apa ketika pada saat London session nanti. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.